Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika, dan mata kuliah Kecerdasan Buatan kelas B3. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Salwa Yusuf Bahmid, Standbook 130 2018 0203, dan kedua rekan saya yaitu Fajria 130 2018 0225 dan Sri Asriati Amal Mulia 130 2018 0217. Saya akan menjelaskan soal-soal yang telah dikasihkan oleh dosen saya. Nomor pertama itu, carilah jurnal penelitian terkait penerapan logika fuzzy. Buatlah resum jurnal tersebut dengan rincian sebagai berikut. Nomor 1 yaitu ada beberapa bagian. Yaitu yang pertama, judul jurnal yang kami dapatkan itu penerapan logika fuzzy pada alat pengering lada otomatis berbagai mikrokontroler DHT22. B. Penulisan Aprilianda, Atikah Mutia, Hilda, dan Gunarwana Prayitno. Baru afiliasi universitasnya itu Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah. Bagian C, masalah penelitian. Masalah penelitiannya ini, saat ini petani lada di Belitung masih menggunakan cara pengeringan lada tradisional, yaitu dengan dijemur di bawah sinar matahari. Pengeringan tradisional dengan sinar matahari ini sangat banyak sekali kekurangan. Bagian C, masalah penelitian. Saat ini petani lada di Belitung masih menggunakan cara pengeringan lada tradisional, yaitu dengan dijemur di bawah sinar matahari. Pengeringan tradisional dengan sinar matahari ini sangat banyak sekali kekurangannya, diantaranya memerlukan waktu yang lama, karena sinar matahari tidak konstan dan memerlukan tenaga manusia untuk menjaga lada pada saat pengeringan. Untuk mengantisipasi hujan tiba-tiba, menerapkan konsep logika fuzzy pada alat pengering lada otomatis. Dengan adanya alat pengering lada otomatis diharapkan bisa merubah cara pengeringan lada yang digunakan petani lada Indonesia pada umumnya, petani lada Belitung khususnya. Bagian D, data atau sampel yang digunakan. Lada, yaitu lada merupakan salah satu jenis rempah yang sangat penting bagi ditinjau dari perannya sebagai salah satu penyumbang devisa negara maupun manfaat dan kegunaannya yang tidak dapat digantikan dengan jenis rempah lainnya. Bagian E, metode inferensi logika fuzzy yang digunakan ini adalah fuzzy inference sistem Mamdani. Bagian F, sebutkan detail tahap fuzzifikasi. Jadi, dalam tahapan-tahapan untuk proses FIS Mamdani ini meliputi yang pertama, nomor 1, fusifikasi. Bagian A, pembuatan variabel kelembapan. Pada variabel kelembapan ini dituliskan memasukkan 3 himpunan fuzzy, yaitu kering, sedang, dan basah, seperti dijelaskan pada tabel 5.1, yaitu variabel terdapat himpunan dan semesta itu nomor 1, fusifikasi. Bagian A, pembuatan variabel kelembapan. Pada variabel kelembapan ini dituliskan memasukkan 3 himpunan fuzzy, yaitu kering, sedang, dan basah, seperti dijelaskan oleh tabel 5.1, yaitu untuk variabel dia terdapat kelembapan. Setelah itu himpunan. Himpunan itu terdapat kering, sedang, dan basah. Setelah itu semesta dari kisaran 0 sampai 90. Domain. Untuk domain kering itu dari 1 sampai 20, sedangkan sedang dari 15 sampai 60 dan basah dari 45 sampai 90. Dari tabel 5.1 variabel input kelembapan di atas dapat dibuatkan kurva representasi yang ditunjukkan pada gambar 10, yaitu kurva representasi variabel kelembapan. Yang kedua, pembuatan variabel volume. Pada variabel volume ini, penulisan memasukkan 3 himpunan fuzzy, yaitu sedikit, sedang, dan banyak, seperti dijelaskan oleh tabel 5.1.
Untuk variabel diisi oleh volume, untuk himpunan ada 3 yaitu sedikit, sedang, dan banyak. Untuk semesta dari 0 sampai 20, dan untuk domainnya sedikit yaitu 0 sampai 4, untuk sedang 3 sampai 15, dan banyak 10 sampai 20. Dari tabel 5.2 variabel volume dibuatkan kurva representasinya yang ditunjukkan pada gambar 11. Yaitu kurva representasi variabel volume. Nomor 3, pembuatan variabel suhu. Pada variabel suhu ini, penulis memasukkan 3 himpunan fusi yaitu dingin, sedang, dan panas, seperti dijelaskan oleh tabel 5.3. Yaitu, untuk variabelnya itu, semestanya dari 10 sampai 65. Untuk suhu dinginnya itu dari 10 sampai 25, sedang 15 sampai 50, untuk panas dari 40 sampai 65. Dari tabel 5.3, variabel output suhu disebutkan kurva representasinya yang ditunjukkan pada gambar 12. Kurva representasi variabel suhu. Bagian G, sebutkan detail tahap komposisi aturan. Setelah tahap fusifikasi, maka dilakukan pembentukan pengetahuan fusi berupa aturan atau rule. Aturan-aturan dibentuk untuk menyatakan relasi antara input dan output. Tiap aturan merupakan satu fungsi implikasi. Operator yang digunakan untuk menghubungkan antara dua input adalah operator AND. Dan yang menetaskan antara input dan output adalah if, then. Dalam penelitian ini dibentuk beberapa aturan, yaitu seperti berikut. H. Sebutkan detail tahap mesin inferensi. Setelah aturan dibentuk, maka dilakukan pada mesin inferensi memproses aplikasi fungsi implikasi. Pada penelitian ini, fungsi implikasi yang digunakan adalah min, yaitu berarti tingkat keanggotaan yang didapatkan sebagai konsekuen dari proses ini adalah nilai. Berarti minimum dari variabel volume dan variabel kelembapan, sehingga didapatkan daerah fusi pada variabel suhu untuk masing-masing aturan. Dilakukan percobaan dengan memberikan input volume 1 liter dan kelembapan 80%. Maka didapatkan hasil dengan rincian seperti yang ditunjukkan pada gambar 14. Alfa predikat sama dengan new volume sedikit and new kelembapan basah. Sama dengan min dalam kurung new volume sedikit dalam kurung 1 and new kelembapan basah dalam nilai 80. Sama dengan min dalam kurung 0,75 titik koma 0,78 sama dengan 0,75. Bagian I, sebutkan detail tahap defusifikasi. Tahap selanjutnya adalah defusifikasi, yang merupakan tahap berupa nilai tidak sebenarnya menjadi nilai sebenarnya, yaitu nilai tegas. Dari proses-proses fusifikasi hingga defusifikasi yang sudah dilakukan di atas, dengan memberikan sampel yang harus dihitung sehingga didapatkan output suhu setelah dilakukan penerapan logika fusi. Akhirnya didapatkan nilai suhu 56,52 derajat Celcius. Hasilnya masih ada di range suhu panas walaupun akurasi perhitungannya kurang pas. Dengan perhitungan manual didapatkan hasil 56,52 derajat Celcius. Sedangkan perhitungan dengan mesin inferensi fusi didapatkan hasil 56,4 derajat Celcius, dan berarti hasil yang didapatkan sudah sesuai dengan aturan. Bagian J, hasil penelitian, menjelaskan hasil dari kinerja alat di mana alat bekerja dengan cukup baik, tetapi masih ada beberapa kurang, diantaranya keakuratan sensor yang dipakai kurang baik. Berdasarkan pengujian pengeringan lada dengan alat yang dibuat dengan memasukkan lada 1 liter. Pada tahap awal tingkat kekeringan lada 80% RH, setelah itu proses pengeringan berjalan. Tingkat kelembapan lada berangsur-angsur turun sehingga didapatkan kelembapan 17% sesuai dengan standar kekeringan lada yaitu 15-17%. Selain itu,
Pada proses pengujian alat juga dilakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer air raksa, di mana didapatkan hasil suhu yang diukur dengan menggunakan alat lebih besar dibandingkan suhu yang diukur dengan termometer, dengan selisih 2-3 derajat Celcius. Selain itu, wadah pengeringan ini digunakan untuk kurang baik sehingga penyebab panas dari alat pemanas kurang merata secara sempurna. Untuk kontrol alat pemanas berhasil dengan baik di mana pada suhu pencapaian batas maksimum alat pemanas mati. Sekian untuk penjelasan nomor 1 saya. Saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu carilah contoh aplikasi penerapan logika fuzi menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. Buatlah resum aplikasi tersebut dengan rincian. Sebagai berikut, bagian A. Judul aplikasi kami itu implementasi logika fuzi Mamdani untuk mendeteksi kerentanan daerah banjir di Semarang Utara. Bagian B, pembuatan dan afiliasinya itu Universitas Saiful Arifin dari Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Bagian C, variabel input, kepadatan penduduk, kelerengan atau kemiringan lahan, drainase, ketinggian wilayah, dan curah hujan. Bagian D, proses metode. Inferensi logika fuzi yang digunakan yang paling pertama itu pembentukan himpunan fuzi. Tahap pembentukan himpunan fuzi dalam metode Mamdani, variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzi. Pada variabel input, kepadatan penduduk yaitu KP dibagi menjadi 4. Himpunan fuzi yaitu tidak padat TP, kurang padat KP, padat P, dan sangat padat SP. Variabel DAS disingkat dengan D dibagi menjadi 5 himpunan fuzi, yaitu sangat kecil SK, kecil K, sedang S, besar B, dan sangat besar SB. Variabel kelerengan yaitu L dibagi menjadi 5 himpunan fuzi yaitu datar D, landau L, agak curam AC, curam C, sangat curam SC. Variabel ketinggian wilayah KT dibagi menjadi 3 himpunan fuzi yaitu rendah R, sedang S, dan tinggi T. Variabel curah hujan CH dibagi kedalaman 4 himpunan fuzi yaitu ringan R, sedang S, lebat L, dan sangat deras SD. Variabel output keteranan KR dibagi menjadi 3 himpunan fuzi yaitu aman A, rawan R, B, banjir. Yang kedua, aplikasi fungsi implikasi tahap ini dibentuk aturan-aturan yang saling berhubungan antara variabel input dengan variabel output. Dalam penelitian diperoleh 1.200 aturan yang dapat dilihat pada lampiran 6. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min. Yang ketiga, komposisi aturan ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzi yaitu max, additive, dan probabilistik OR. Karena menggunakan fungsi implikasi min, maka menggunakan metode komposisi max, sehingga sering disebut dengan nama maksimal sampai min atau Mamdani. Yang keempat, penegasan tahap terakhir yaitu mendapatkan output berupa kesimpulan kerentanan daerah banjir adalah penegasan diversifikasi. Dalam penelitian tingkat kerentanan daerah banjir di Semarang Utara ini 130 menggunakan 5 metode yaitu kertoid, MOM, LOM, SOM, dan bisektor. Tampilkan dan jelaskan listing tahap fuzifikasi. Fuzifikasi merupakan proses pengubahan nilai tegas atau real ada kedalaman nilai fuzi. Saya akan mencantumkan program-program di samping sini. Bagian F, tampilkan
dan jelaskan listing tahapan komposisi aturan. Komposisi aturan merupakan kesimpulan secara keseluruhan dengan mengambil tingkat keanggotaan maksimum dari setiap konsekuen aplikasi fungsi implikasi dan menggabungkan dari semua kesimpulan masing-masing aturan. Titik potong aturan adalah ketika new ketenaran banjir sama dengan 0,6. Sehingga didapat fungsi keanggotaan daerah sebagai berikut. J. Tampilkan dan jelaskan listing tahap diversifikasi. Tahapan terakhir untuk mendapatkan output berupa kesimpulan kerentanan daerah banjir adalah penegasan diversifikasi. Dalam penelitian tingkat kerentanan daerah banjir di Semarang Utara, ini menggunakan 5 metode yaitu ENCROID, MOM, LOM, SOM, dan bisektor. Hasil yang diperoleh dari 2 contoh kasus di Kelurahan Bululor dan Kelurahan Tanjung Mas dengan perhitungan manual dan menggunakan program diperoleh kesimpulan yang sama. Perbandingan hasil kesimpulan penelitian antara manual dan program di Kelurahan Bululor dan Kelurahan Tanjung Mas dapat dilihat pada tabel 4.11 seperti di samping ini. Bagian H. Tampilkan dan jelaskan outputnya. Dari 2 contoh kasus Kelurahan Bululor dan Kelurahan Tanjung Mas ditemukan beberapa kelemahan dalam program kerentanan daerah banjir di Semarang Utara, yaitu pada penelitian ini tidak terdapat faktor yang dominan dalam menentukan output kerentanan banjir sehingga semua faktor mempunyai pengaruh yang sama dalam menentukan hasil output. Meskipun hasil akhir kesimpulan dari perhitungan antara manual dan program diperoleh hasil yang sama, terdapat selisih nilai untuk hasil akhir perhitungan manual dan program. Hasil penelitian program kerentanan daerah banjir di Semarang Utara dapat dilihat pada tabel 4.12, yaitu nilai akhir perhitungan deteksi kerentanan banjir di Semarang Utara. Terima kasih atas penjelasan saya. Maaf kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Apabila banyak kesalahan, saya atas nama Salwa Yusuf Bahmid dan bersama rekan-rekan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.